Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayuni Delmira, NPM 22312037. Pada judul proyek kali ini, saya memilih pengaruh teknologi informasi terhadap etika profesi di dunia kerja. Teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengelola informasi, di mana teknologi telah menjadi komponen penting dalam hampir semua aspek kehidupan termasuk di dunia kerja. Contohnya adalah internet, cloud computing, big data, AI, dan sistem manajemen data. Kemudian ada etika profesi, di mana kode moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu dalam lingkungan profesional, yang berfokus pada prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Contohnya, dengan tidak menyebarkan informasi rahasia perusahaan, bekerja secara profesional tanpa diskriminasi. Tujuannya agar mengeksplorasi dampak positif dan negatif terhadap prinsip etika di tempat kerja, serta memberikan wawasan bagaimana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan tantangan baru di era teknologi. Definisi dari etika profesi itu sendiri merupakan aturan moral yang membentuk dasar perilaku profesional dan mengarahkan individu untuk membuat keputusan yang benar dan bertanggung jawab. Mengapa etika profesional penting? Karena akan menimbulkan kepercayaan. Tanpa etika, kepercayaan klien, kolega, dan masyarakat sulit dibangun. Etika juga menjadi landasan dalam menciptakan hubungan kerja yang sehat. Kemudian ada kredibilitas, yaitu organisasi yang berpegang pada etika, memiliki reputasi yang baik, dan menarik lebih banyak pelanggan dan mitra bisnis. Kemudian ada keberlanjutan. Menghadapi tantangan dunia global membutuhkan kepatuhan terhadap standar etika yang diakui secara luas. Kemudian ada penghindaran resiko hukum. Pelanggaran etika seringkali bertujuan pada sanksi hukum atau regulasi. Ada dampak positif dari teknologi informasi terhadap etika profesi. Yang pertama adalah transparansi data, yaitu teknologi memungkinkan pencatatan dan pengawasan aktivitas yang lebih transparan. Kemudian ada peningkatan komunikasi. Dengan kolaborasi lintas tim menjadi efektif dengan aplikasi seperti Microsoft Teams, Zoom, dan Slack. Kemudian ada peningkatan akuntabilitas, di mana perangkat lunak berbasis TI membantu mengukur kinerja karyawan secara objektif. Kemudian ada efisiensi proses kerja, di mana banyak tugas manual telah diotomasi, mengurangi risiko kesalahan manusia. Selain dampak positif, terdapat juga dampak negatifnya. Yang pertama adalah pelanggaran hak, yaitu pelanggaran data pribadi dan perusahaan berisiko terekspos tanpa perlindungan yang memadai. Ada cybercrime, di mana peningkatan pengguna TI membuka peluang lebih besar bagi penjabat cyber. Kemudian ada ketergantungan teknologi, yaitu individu dan organisasi cenderung mengandalkan teknologi secara berlebihan. Ada juga etika dalam AI dan otomasi, yaitu pengguna AI untuk mengambil keputusan dapat menimbulkan bias atau ketidakadilan jika data latihnya tidak netral. Ada beberapa kasus dalam dunia kerja, yaitu penyalahgunaan data pelanggan, di mana sebuah perusahaan e-commerce besar membocorkan data jutaan pelanggan akibat celah keamanan. Dampaknya, kehilangan kepercayaan pelanggan, sanksi hukum, dan kerugian reputasi yang signifikan. Pelajaran yang dapat diambil yaitu pentingnya investasi dalam keamanan data dan edukasi karyawan tentang praktik TI yang aman. Kedua, ada kasus kecurangan dalam sistem online, di mana seorang karyawan memanipulasi laporan keuangan menggunakan perangkat lunak akuntan, yang berdampak kerugian finansial, pelanggaran hukum, dan ketidakpercayaan pada sistem organisasi. Yang kita dapat pelajari yaitu pentingnya sistem audit internal berbasis teknologi. Ada beberapa strategi untuk meningkatkan etika profesi di era teknologi informasi. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan, yaitu menyelenggarakan pelatihan etika secara berkala untuk seluruh karyawan, serta memberikan contoh nyata pelanggaran etika terkait TI dan dampaknya. Kemudian ada regulasi yang kuat, yaitu mengembangkan kebijakan internal untuk mengatur penggunaan teknologi, mematuhi standar global seperti GDPR untuk melindungi privasi dan data pengguna. Ada penerapan teknologi dengan bijak, yaitu menggunakan alat teknologi informasi untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran etika seperti perangkat lunak anti plagiarisme, dan memastikan bahwa penggunaan AI dilakukan secara etis dan bertanggung jawab.
Yang terakhir yaitu keterbukaan dan transparansi, di mana membuka jalur komunikasi untuk pelapor pelanggaran etika dan melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan teknologi. Kesimpulan yang bisa kita dapat yaitu teknologi informasi membawa dampak besar baik positif maupun negatif pada etika profesi di dunia kerja. Organisasi dan individu perlu memahami pentingnya memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Pesan yang dapat diambil yaitu teknologi adalah alat yang memperkuat nilai-nilai kita. Gunakan dengan bijak untuk menciptakan dunia kerja yang adil, transparan, dan etis. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kurang salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.